Memasuki materi pembelajaran, Ibu Titis akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah: yang pertama, kalian dapat menghargai sumber daya air di Indonesia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan potensi sumber daya alam, khususnya sumber daya air. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi pada air di Indonesia. Yang keempat, kalian dapat mendeskripsikan tiga siklus air. Yang kelima, kalian dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk air di Indonesia. Yang keenam, kalian dapat mengurai dampak dan solusi dari pencemaran air. Yang ketujuh, kalian dapat mengurai pemanfaatan sumber daya air terhadap manusia. Brace yourself for something so fantastically fantastical, you'll soil yourself from intergalactic excitement. Get ready to... using Powtoon. Teman-teman, tahukah kalian bagaimana air bisa terus ada di permukaan bumi dan terus-menerus menyokong serta mempertahankan kehidupan di muka bumi? Mari kita simak. Air laut menguap karena panas matahari. Uap air tersebut kemudian naik ke langit. Uap air tersebut berkumpul di udara, kemudian terjadi proses kondensasi menjadi gumpalan awan. Awan-awan yang terkumpul di langit kemudian mencair sehingga menimbulkan bintik-bintik hujan yang turun ke permukaan bumi. Hujan turun di mana-mana. Di hutan, di perkotaan, di pegunungan, dan lain-lain. Air hujan yang jatuh ke sungai kemudian mengalir menuju ke laut. Air hujan yang menuju ke laut kemudian menguap lagi.
Itulah yang dinamakan siklus air yang terjadi berulang-ulang sehingga keseimbangan alam tetap terjaga dengan baik. Curah hujan di Indonesia umumnya sangat tinggi, sehingga sangat mendukung kegiatan pertanian. Oleh karena itu, banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkan lahannya untuk kegiatan pertanian. Hujan jika tidak dikelola dengan baik juga akan menimbulkan dampak lingkungan yang luar biasa. Dampak yang sangat merugikan dan membahayakan manusia adalah munculnya bencana banjir. Banjir terjadi karena hutan di daerah hulu sungai telah mengalami kerusakan dan adanya kebiasaan buruk manusia dalam membuang sampah. Hai anak-anak sekalian, nah kali ini Ibu sedang berada di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Dan di sini sedang terjadi hujan. Air hujan akan mengalir ke wilayah yang lebih rendah. Tempat yang lebih rendah merupakan lembah atau dataran rendah. Di tempat itulah air berkumpul membentuk aliran air berupa air sungai. Jadi, sungai adalah bagian dari muka bumi yang lebih rendah, tempat air mengalir dari hulu ke hilir. Curah hujan di Indonesia yang sangat besar menimbulkan banyak sungai dengan berbagai ukuran. Ada sungai yang berukuran kecil dan ada sungai yang berukuran sangat besar. Nah, setelah kalian lihat video penjelasan mengenai air sungai, kali ini Ibu akan membawa kalian untuk melihat langsung kondisi sungai. Sungai ini terletak di daerah DKI Jakarta, tepatnya di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Sungai ini termasuk ke dalam sungai yang tidak terurus. Kenapa? Karena di sini ada banyak sampah serta adanya pembuangan air limbah industri yang membuat sungai ini menjadi kotor dan berbau.
using Powtoon. Nah, setelah kalian melihat penjelasan mengenai air danau yang terbentuk berdasarkan proses pembentukannya, kali ini Ibu membawa kalian untuk melihat langsung contoh dari air danau yang terbentuk atas buatan manusia. Nah, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran dan juga sudah melakukan evaluasi pembelajaran, kali ini Ibu akan memberikan kesimpulan dari tema potensi sumber daya air ini. Terima kasih sebelumnya kepada kalian yang telah membantu Ibu untuk menyimpulkannya. Kesimpulannya adalah bahwa air yang ada di bumi ini tidak pernah habis dikarenakan adanya siklus air. Siklus air yang ada di dunia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah siklus air pendek, yang kedua adalah siklus air sedang, dan yang ketiga adalah siklus air panjang. Siklus air pendek terjadi di laut, siklus air sedang terjadi di darat, dan siklus air panjang adalah berupa salju. Setelah itu, bentuk-bentuk air di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah air tanah, yang kedua adalah air hujan, yang ketiga adalah air sungai, dan yang terakhir adalah air danau. Air danau berdasarkan proses pembentukannya terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah danau vulkanik, yang kedua adalah danau tektonik, yang ketiga adalah danau vulkanotektonik, yang keempat adalah danau endapan, yang kelima adalah danau tapal kuda, dan yang terakhir adalah waduk.